Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi Linux. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari untuk x86 sampai dengan RISC. Dengan lisensi GNU Linux, kalian dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya, source code. Kalian juga akan diberikan hak untuk mengcopy sebanyak yang kalian mau atau bahkan mengubah kode sumbernya, dan itu semua legal di bawah lisensi. Di sini ada cara kerja Linux. Linux merupakan sistem operasi Unix-like, yaitu Linux adalah sistem operasi yang bukan merupakan turunan dari sistem operasi Unix, namun memiliki cara kerja dan sistem direktori menyerupai Unix. Sistem direktori Linux merupakan salah satu bentuk dari Unix yang ditiru Linux, di mana setiap direktori ini berbeda dengan yang dianut oleh keluarga Windows. Struktur direktori Linux secara umum terdapat pada gambar yang di atas, yang merupakan tentang keterangan struktur direktori Linux yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada garis miring menunjukkan hierarki tertinggi dari sistem direktori Linux. Selanjutnya, garis miring ini berisi program yang berisi perintah-perintah yang digunakan oleh user seperti perintah is, change directory untuk berpindah directory, dan perintah lain. Selanjutnya ada garis miring SBIN merupakan program yang berisi perintah-perintah yang digunakan oleh super user seperti config, if config gitu. Selanjutnya ada garis miring home berisi data dari user yang terdaftar dalam komputer atau mesin yang bersangkutan. Ada lagi garis miring USR digunakan untuk menyimpan beberapa file binary dari Linux yang telah diinstal. Selanjutnya ada garis miring OPT berisi aplikasi yang dapat diakses oleh semua user, kurang lebih sama dengan garis miring USR dan garis miring SBIN. Selanjutnya ada garis miring root, adalah home super user atau root atau administrator. Selanjutnya ada garis miring TMP, singkatan dari temporary, merupakan direktori yang disediakan ketika dibutuhkan ruang sementara dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada garis miring SC, secara umum merupakan direktori tempat file, konfigurasi berbagai macam service dan program yang terinstal di dalam sistem. Selanjutnya ada garis miring NNT berisi informasi device yang terpasang di dalam komputer. Selanjutnya ada garis miring var, direktori ini berisi data yang bermacam-macam variasi perubahan data dalam sistem yang aktif sangat cepat. Selanjutnya, yang terakhir ini ada garis miring boot, digunakan untuk menyimpan file bootloader dan semua image dari kernel, berisi informasi yang berkaitan dengan device dan service yang dijalankan ketika komputer melakukan booting. Sistem operasi Linux ini kebanyakan memiliki direktori seperti di atas, namun ada beberapa distro lain yang punya beberapa tambahan direktori spesifik seperti garis miring SLP pada keluarga khusus, di mana direktori yang ditambahkan memiliki fungsi khusus yang kadangkala tidak terdapat pada distro lain. Di sini ada Linux shell atau terminal. Pada dasarnya, shell adalah program yang menerima perintah dari pengguna dan memberikannya kepada OS untuk diproses. Setelah diproses, output akan terpasang print. Shell Linux adalah bagian utamanya. Distronya datang dalam GUI Graphical
user interface atau antarmuka pengguna grafis, tetapi pada dasarnya Linux memiliki CLI, Command Line Interface atau antarmuka baris perintah. Perintah dasar Linux diantaranya ada pwd. Ketika kita pertama kali membuka terminal, kita akan masuk ke home directory user kita. Untuk tahu directory mana yang sedang dibuka, kita bisa menggunakan komen pwd ini. Dengan komen ini, mereka akan membantu path-nya dimulai dari root. Root adalah awalan dari sistem file Linux. User directory biasa memiliki format seperti garis home, garis username. Selanjutnya adalah is. Kita menggunakan komen ini untuk mengetahui file apa saja yang ada pada directory yang sedang kita buka. Kita bisa melihat file tersembunyi dengan menggunakan komen is -a. Selanjutnya adalah cd. Kita menggunakan komen cd ini untuk masuk ke sebuah directory. Misalnya, jika kita sedang ada di folder home dan kita ingin masuk ke folder download, kita bisa memasukkan komen cd download. Komen yang satu ini sangat case sensitif jika kita perlu memasukkan nama foldernya dengan tepat. Selain itu, jika folder kita terdiri dari 2 nama atau lebih, kita perlu memasukkan tanda garis miring di antara nama foldernya. Misalnya, kita memiliki sebuah folder yang diberi nama Dewa Web. Jika kita memasukkan komen cd Dewa Web, kita akan mendapat pesan error. Jadi, kita perlu memasukkan komennya sebagai cd dewa garis miring web. Kalau kita hanya memasukkan cd, kita akan dibawa ke home directory saja. Jadi untuk kembali ke folder sebelumnya, kita tinggal memasukkan cd. Titik 2 setelah cd memiliki arti kembali atau back. Selanjutnya adalah mkdir dan rmdir. Kita menggunakan komen ini ketika kita perlu membuat folder atau directory. Misalnya, kita ingin membuat sebuah directory dengan nama baru, maka kita tinggal memasukkan komen mkdir baru. Kalau kita ingin membuat directory dengan lebih dari satu kata pada namanya, sama seperti di perintah dasar Linux sebelumnya, kita perlu menggunakan tanda miring. Jadi, kita harus ketik mkdir folder garis miring baru. Komen ini digunakan untuk menghapus directory, tetapi perintah dasar Linux yang ini hanya bisa digunakan untuk menghapus directory kosong. Kalau kita ingin menghapus directory yang masih berisi file, gunakan komen rm yang akan dibahas selanjutnya. Nah, rm menggunakan komen rm ini untuk menghapus file dan directory. Jadi misalnya kita ingin menghapus file yang bernama lama.html, kita tinggal memasukkan komen rm lama.html. Tetapi perintah dasar ini tidak bisa sembarangan menghapus directory. Gunakan rm-r untuk menghapus directory. Ini akan menghapus directory dan isinya. Selanjutnya ada touch. Touch ini digunakan untuk membuat file baru. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari txt file kosong atau file zip kosong. Misalnya, kita ingin membuat file teks baru. Kita tinggal masukkan touchbaru.txt. Selanjutnya ada main dan help. Kedua perintah dasar Linux ini digunakan untuk tahu lebih banyak tentang komen-komen Linux dan bagaimana cara menggunakannya. Comment main adalah halaman manual komen. Misalnya jika Anda memasukkan main rm, maka mereka akan memberi Anda halaman manual komen rm. Sementara jika kita ingin bagaimana cara menggunakan pun digunakan, kita bisa menggunakan komen cd with help. Selanjutnya ada cp. Gunakan perintah dasar Linux cp untuk mengcopy file. Selanjutnya ada empty. Empty digunakan untuk memindahkan file. Artinya sama dengan Linux gitu ya. Kita bisa menggunakan perintah dasar ini untuk mengganti nama sebuah file. Misalnya kita ingin mengganti nama sebuah file dari baru menjadi lama, maka
kita tinggal masukkan komen LT baru lama. Selanjutnya ada logcat ya. Perintah dasar Linux yang satu ini digunakan untuk menemukan lokasi sebuah file di sistem Linux. Sama seperti command search di Windows, perintah dasar Linux ini memang sangat berguna jika kita tidak bisa menemukan di mana sebuah file disimpan. Kalau kita tidak tahu file itu ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil, kita bisa menambahkan command strictly agar semua file yang mengandung kata itu keluar. Misalnya kita mencari file yang mengandung kata domain, maka kita bisa memasukkan command locate strictly domain. Jika kita ingat bahwa file itu mengandung dua kata, kita bisa menggunakan simbol bintang di antara dua kata itu. Misalnya, kita ingin mencari file yang mengandung kata domain, kita tinggal masukkan locate domain Anda misalkan. Ini kita tinggal masukkan locate strictly bintang domain Anda. Selanjutnya adalah NaNoNC. NaNoNC ini adalah text editor yang terinstall di perintah dasar Linux. Nanti adalah text editor yang bisa mengeluarkan berbagai keyword dan dikenali di berbagai bahasa. Bisa dibilang lebih simpel dari Nano. Dengan command ini kita bisa membuat file baru atau edit file menggunakan editor. Selanjutnya adalah sudo. Sudo adalah perintah yang umum digunakan pada Linux. Sudo berasal dari super user do. Perintah ini dapat digunakan jika suatu operasi membutuhkan hak akses root untuk digunakan atau jika administratif membutuhkan akses. Sebagai contoh, kita menggunakan perintah sudo su, kita dapat memulai memproses dengan otoritas admin pada sistem. Selanjutnya di sini ada struktur sistem operasi Linux. Yang pertama ada kernel, yakni suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua adalah sistem library, yakni kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi, yaitu kernel. Yang ketiga adalah shell, yang nggak beda jauh dari yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Shell ini ada penerjemah atau command line interpreter. Pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dengan sistem Linux. User cukup memberikan perintah dan shell akan menanganinya. Selanjutnya adalah sistem utilities, merupakan program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlahnya banyak dengan fungsi yang beraneka ragam. Selanjutnya adalah program aplikasi. Program application atau program aplikasi ini adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Program-program ini dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas, perintah built-in milik shell, atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C, COBOL atau Python, dan berbagai development tools seperti Oracle dan Informix. Bisa juga berupa program yang beli dari pemasok perangkat lunak. Dan di sini ada gambar di sini ya, struktur sistem filenya atau bisa disebut dengan directory. Beda jauh sama yang tadi dijelaskan di slide tentang cara kerja Linux. Jadi kalian mungkin kalau yang dari gambar ini tuh lebih
lebih lengkapnya lagi dan lebih banyaknya lagi ya. Di sini ada file system yang digunakan Linux. File system merupakan metode untuk mengatur file-file dan menyimpan data. Data yang tersimpan di dalamnya untuk membuat mudah ditemukan dan diakses. File system bisa menggunakan media penyimpan data seperti hard disk atau CD-ROM. File system ini juga bisa melibatkan perawatan lokasi fisik file dan memberikan akses data pada file server dengan berlaku sebagai klien untuk protokol jaringan, misalnya NFS atau SMB client, atau dapat juga berlaku sebagai file system virtual dan hanya ada sebagai metode akses untuk data virtual. Linux menggunakan file system yang pertama ext2, ext3, ext4, laserfs, dan swag. Selanjutnya ini ada manajemen proses Linux dengan command. Jadi suatu proses ini bisa diartikan sebagai suatu program yang sedang berjalan atau dieksekusi. Biasanya sih terdiri dari instruksi program, pembacaan data dari file, atau input dari pengguna sistem. Tipe proses ini ada dua, yaitu pertama foreground process. Foreground process ini adalah proses yang berjalan menginisiasi dan dapat dikontrol melalui terminal session. Proses ini terkadang juga disebut dengan nama interaktif proses. Pengertian lain, proses ini berjalan setelah dijalankan oleh user, sehingga tidak dapat berjalan secara otomatis. Selanjutnya ada background process. Background process ini kebalikan dari foreground process. Proses ini tidak dikenali pada terminal session, sehingga membuat proses ini tidak mengharapkan input apapun dari user. Lalu bagaimana Linux mengidentifikasi proses? Linux merupakan sistem operasi yang multi-user system. Ini memungkinkan tidak hanya satu user saja berjalan pada waktu yang sama. Agar kernel dapat membedakan setiap instance, maka perlu dibedakan masing-masing proses secara unik. Cara membedakannya menggunakan proses ID atau dan untuk parent proses menggunakan parent ID. Jadi ada dua kategori proses yang berjalan pada sistem operasi Linux, yaitu parent proses, proses yang membuat proses lain pada saat runtime; child process, proses yang dibuat oleh proses lain pada saat runtime. Selanjutnya, apa itu daemon? Daemons adalah tipe background process yang berjalan bersamaan dengan sistem operasi startup dan tetap berjalan sebagai service, tidak pernah berhenti. Daemons berjalan sebagai sistem itu sendiri sebagai service. Bagaimanapun, proses ini dapat mengontrol user menggunakan proses ini. Jadi, daemons ini adalah proses-proses yang dibuat dengan tujuan tidak dapat diganggu oleh user. Selama sistem operasi berjalan, maka proses ini harus juga tetap berjalan. Nah, di sini ada macam-macam manajemen proses Linux. Ada banyak sekali perintah yang digunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Namun di antara proses-proses itu ada dua proses yang paling banyak digunakan, yaitu ps dan top. Kedua perintah ini biasanya digunakan oleh pengguna Linux, khususnya sistem administrator, untuk melihat proses yang banyak menggunakan sumber daya research. Arti dari perintah proses dari PS sendiri ini aplikasi di Linux yang digunakan untuk menampilkan aktif proses yang berjalan pada sistem. Kalau top itu aplikasi di Linux yang dijalankan melalui terminal di Linux. Aplikasi ini digunakan untuk memanajemen proses Linux tanpa menggunakan GUI untuk top ya. Selanjutnya ini adalah manajemen memori Linux.
Manajemen memori sangat mempengaruhi kinerja komputer. Manajemen memori melakukan tugas penting dan kompleks berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif agar dapat memanfaatkan proses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien. Maka diinginkan memori yang dapat menampung sebanyak mungkin proses. Upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Linux memanfaatkan virtual memory untuk mendukung kinerja sistem. Sebagai sistem operasi multiprogramming, virtual memory dapat meningkatkan efisiensi sistem sambil proses menunggu bagiannya di swap masuk ke memori, menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran, dan proses di blok jatah waktu pemproses dapat diberikan ke proses-proses lain. Manajemen memori Linux menyediakan ruang alamat yang besar, proteksi pemetaan memori, dan share virtual memory. Selanjutnya ada konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses tersebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Pada proses-proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama itu mutual exclusion. Mutual exclusion adalah jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Yang kedua itu adalah deadlock. Deadlock ini adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya, tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut, atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati, padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Kondisi deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya secara benar. Yang ketiga adalah starvation. Starvation adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak dapat gilirannya. Juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses-proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak berhingga, sementara proses-proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Hal ini disebabkan bisa pada kebijaksanaan atau strategi alokasi sumber daya. Kondisi seperti ini harus dihindari pada sistem operasi karena tidak adil, tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menemukan kriteria yang benar, adil, dan efisien dalam suatu strategi sistem operasi. Selanjutnya ini perbedaan sistem operasi Linux dan Windows. Pertama, dari daya tahannya. Windows ini lebih gampang terkena virus, baik dari internet, jaringan, aplikasi, maupun dari media penyimpan seperti flash disk, CD, hard disk eksternal. Virusnya mudah dan cepat berkembang biak karena sifat komersialnya tertutup, dan Windows juga rentan terkena serangan hacker. Kalau di Linux, daya tahannya Linux terkenal tahan akan serangan virus. Tetapi bukan berarti Linux bebas dari virus, tapi virus itu tidak bisa berkembang seperti halnya virus pada Windows. Selain itu, kerumitan sistem juga menyebabkan Linux susah ditembus. Yang kedua, dari tampilannya. Kalau Windows lebih keren dan bervariasi daripada Linux. Mungkin karena bersifat komersial, sehingga membuat Windows lebih variatif dan bisa diganti-ganti sesuai keinginannya.
Kalau tampilan di Linux sebenarnya hampir sama dengan tampilan pada Windows, hanya saja tampilan di Linux sedikit monoton. Yang ketiga, dari segi harganya. Harga Windows cukup mahal karena kebutuhan dan user friendly pada Windows sendiri menjadikan Windows tetap laris. Jika harga Linux cukup terjangkau karena sistem open source, hanya biaya internet untuk mendownload OS Linux tersebut. Yang keempat, dari penggunaannya. Windows biasa digunakan oleh pelajar dan bekerja untuk membuat laporan, jika Linux sering digunakan oleh sistem administrator ataupun programmer. Lalu dari segi programnya, Windows minim program saat diinstal. Bila menggunakan Windows, kalian perlu tambahan waktu untuk menginstal program-program lain sebagai pelengkap. Jika Linux, sekali kalian menginstal Linux akan mendapatkan berbagai macam program untuk internet, multimedia, dan lain-lain. Dari segi aplikasinya, Windows unggul untuk aplikasi Office-nya. Diakui bahwa Microsoft Office termasuk tool yang sangat enak untuk bekerja di PC, seperti menyiapkan presentasi, tulisan, laporan, agenda, dan lain-lain. Jika Linux unggul dalam web server, proxy server, firewall, mail server, Samba, dan lain-lain. Pada aplikasi server, umumnya X Windows tidak lagi digunakan di Linux. Oleh karena itu, Linux biasanya lebih hemat resource dibandingkan Windows. Terakhir, jika dari sistem filenya, Windows menggunakan FAT dan NTFS. Jika Linux menggunakan eXtp, exe3, TracerFS, dan lain sebagainya.